Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat religi Gunung Kidul, kita kembali ke podcast Bisaroh, bimbingan dan sapa GPAI di sekolah. Bersama saya Samsul Anwar. Kali ini kita akan berdiskusi tentang insersi moderasi beragama dalam pembelajaran PAI. Telah hadir bersama kita Sekretaris Pokjawas PAI Gunung Kidul, Bapak Sumitro, Sarjana Agama, Master Pendidikan. Gimana Pak Sumitro kabarnya? Alhamdulillah sehat Pak Samsul. Pak Samsul gimana? Sehat juga? Alhamdulillah sehat walafiat. Pak Witro, kita akan membahas hal yang penting untuk diketahui guru pendidikan agama Islam tentang moderasi beragama yang telah digaungkan pada tahun-tahun terakhir ini. Bahkan menjadi salah satu program dari Kemenak. Untuk pertama-tama kita akan tanya, Pak, untuk apa sih ya yang dimaksud moderasi beragama dan seberapa penting moderasi beragama itu dalam kehidupan bermasyarakat? Oke, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat religi dan juga guru PAI di sekolah. Alhamdulillah kita bisa hadir dalam diskusi ini, semoga nanti ada manfaat. Berbicara tentang moderasi beragama yang merupakan salah satu Remstra ya, atau program Kemenak RI, dan tentu moderasi beragama ini harus dipahami oleh seluruh lapisan masyarakat, tak terkecuali guru PAI di sekolah, Pak Samsul. Sehingga nanti guru-guru PAI ini dalam mengimplementasikan moderasi beragama, terutama di dalam proses pembelajaran, ini bisa betul-betul sesuai dengan yang diharapkan. Sosialisasi dan juga implementasi moderasi beragama ini tentu menjadi hal yang harus dikuatkan. Nah, berbicara tentang moderasi beragama, sebetulnya guru PAI ini memiliki peran yang sangat strategis. Dari jenjang TK atau PAUD TK sampai dengan SMP, SMA, SMK, bahkan perguruan tinggi, ini peran dari guru PAI dalam menanamkan nilai-nilai tauhid dan juga nilai-nilai moderasi beragama ini sangatlah luar biasa. Sehingga kita penting untuk memberikan pembekalan atau memberikan pengetahuan kepada guru PAI tentang bagaimana menginsersi, memasukkan nilai-nilai moderasi beragama dalam pembelajaran. Nah, moderasi beragama itu pengertiannya adalah cara pandang atau sikap ya, dan pengamalan agama yang mengambil jalan tengah atau wasatiyah gitu ya Pak Samsul ya. Artinya sebagaimana yang pernah diterangkan oleh Allah dalam Quran di surat Al-Baqarah ayat 143 itu, bahwa umat Islam itu dijadikan sebagai umat yang wasato. Wa kadzalika ja'alna ummatan wasato ya. Jadi dijadikanlah kita ini atau umat Islam itu umat yang pertengahan, umat yang berada di sisi tengah antara ifrat ya, antara berlebihan dan di sisi satu kutub antara yang berlebihan dan yang kurang. Artinya kita dalam mengimplementasikan atau mengamalkan agama itu berada di tengah-tengah, tidak boleh ekstrim kanan dan juga tidak boleh ekstrim kiri. Jadi kita berada di posisi yang tengah. Itu terkait dengan pengertian moderasi beragama. Nah, kenapa kok harus ada moderasi beragama? Apakah ini muncul baru-baru ini? Sebetulnya tidak, Pak. Moderasi beragama itu sesungguhnya sudah lahir semenjak agama Islam itu hadir. Jadi seperti yang tadi saya sampaikan di surat Al-Baqarah 143 itu menjadi landasan bahwa moderasi beragama itu sudah harus diimplementasikan atau diejawantahkan sejak dahulu sampai sekarang. Nah, kenapa kok sekarang digaungkan kembali bahkan menjadi program prioritas?
atau program pokok dari Kemenak ini karena di akhir-akhir ini atau di tahun-tahun terakhir ini banyak terjadi kecenderungan atau sikap-sikap berlebihan dari umat beragama dalam mengamalkan agamanya gitu. Jadi ada sebagian yang kemudian melaksanakan agama itu dengan memaksakan agamanya kepada kelompok lain atau kepada agama lain, sehingga sampai terjadi melanggar hak atau bertabrakan dengan nilai-nilai yang ada di masyarakat. Kita tahu bahwa masyarakat kita adalah masyarakat yang heterogen ya. Masyarakat yang agama saja ada 5 atau 6 ya, 6 dengan aliran kepercayaan. Dan bahasa kita ada banyak, suku kita ada banyak. Nah, dengan kondisi yang seperti itu tentunya Kemenak mengambil sikap untuk terus menggaungkan atau menjadikan moderasi beragama sebagai prioritas program ini sudah barang tentu tetap tepat ya untuk menjaga dan melestarikan kehidupan masyarakat yang penuh dengan kedamaian. Ya, itu moderasi beragama Pak Samsul. Iya. Kemudian tadi Bapak bicara tentang insersi ya Pak ya, insersi moderasi. Dalam hal ini dalam pembelajaran itu apa yang diinsersikan Pak? Oh iya. Jadi dalam pembelajaran PAI, tugas guru PAI adalah memasukkan nilai-nilai moderasi. Jadi di moderasi beragama itu ada 9 nilai. Oh 9. Ada 9 nilai moderasi beragama yang itu harus dimasukkan oleh guru-guru PAI di dalam proses pembelajaran. Nah, nanti ya di belakang akan kita sampaikan di hal-hal apa ya, atau di bagian-bagian mana guru PAI itu nanti memasukkan nilai-nilai moderasi beragama. Nah, sedangkan nilai-nilai moderasi beragama yang harus dipahami terlebih dahulu sebelum nanti Bapak Ibu guru PAI dan juga tentu ini masyarakat umum juga harus paham ya tentang nilai-nilai moderasi beragama, sehingga di dalam beragama nanti masyarakat juga sesuai dengan yang dikehendaki oleh adanya moderasi beragama itu. Nah, 9 nilai moderasi beragama itu diantaranya yang pertama adalah nilai tawasud. Tawasud itu artinya mengambil jalan tengah. Tadi mungkin sekilas di depan saya sampaikan bahwa tawasud itu pengamalan agama yang tidak berlebih-lebihan tapi juga tidak mengurangi. Nah, berada di antara dua kutub di tengah yang sedang-sedang saja. Jadi tidak boleh berlebihan tapi juga tidak boleh mengurangi. Kalau dalam hal sedekah misalnya tidak boleh berlebihan, boros itu ya, boros. Tapi juga tidak boleh kemudian pelit gitu Pak. Jadi itu kita mengambil jalan tengah tawasud. Nah, dalam mengamalkan agama juga begitu. Tidak boleh ekstrim atau fanatik yang berlebihan atau fundamentalis gitu. Tapi juga tidak boleh liberalis ya. Nah, itu yang nilai pertama yang harus ditanamkan kepada anak didik kita dan juga masyarakat kita. Yang kedua ada nilai tawazun. Tawazun itu imbang atau berimbang, keseimbangan. Dalam beragama kita mesti mengedepankan aspek tawazun, keseimbangan. Kalau di Al-Qasas disebutkan wa bataghi fi ma ataqal daral akhirah wala tangsa nasibaka minad dunya. Bahwa kita diperintahkan untuk mencari untuk kebahagiaan akhirat, tapi juga tidak boleh melupakan kebahagiaan dunia atau bagian kita di dunia. Ini artinya bahwa keseimbangan antara kehidupan dunia atau ukhrawi dan juga kehidupan dunia ini harus betul-betul kita ciptakan ya. Termasuk keseimbangan antara hak dan kewajiban. Jadi dalam beragama kewajibannya apa, haknya apa, ini harus seimbang. Tidak boleh kita hanya menuntut wajib terus tidak boleh menuntut hak terus, tapi kewajibannya tidak ditunaikan. Tidak begitu Pak Samsul. Ini yang kedua. Lalu yang ketiga ada nilai i'tidal. Nah, i'tidal itu kalau dalam bahasa kita mungkin adil ya, artinya adil atau tegak lurus. Nah, dalam menegakkan keadilan dalam konteks moderasi beragama ini harus semua diperlakukan secara adil.
tanpa memandang latar belakang, background, status sosial. Semua harus diperlakukan secara adil. Ketika salah, siapapun orangnya harus mendapatkan hukuman. Nah, apakah itu rakyat jelata, apakah itu pejabat atau siapapun, ketika dia salah maka harus diperlakukan secara adil. Nah, ini yang kemudian harus kita tegakkan di masyarakat. Betul. Apalagi juga di dunia pendidikan ya Pak Samsul. Betul. Nah, kemudian yang keempat ada nilai tasamo. Tasamo. Tasamo itu artinya toleransi Pak ya. Anak-anak didik kita harus diajari bagaimana menghargai atau toleransi kepada siapapun terhadap agama lain. Karena di sekolah itu kan biasanya heterogen ya. Ada banyak agama gitu di sekolah. Sehingga ya anak-anak kita diajari untuk bagaimana menghargai, menghormati agama lain. Ketika agama lain sedang beribadah ya kita menghormati. Bukan berarti kemudian kita ikut gitu ya. Ikut agama lain, bukan itu. Jadi toleransi tasamuh itu menghargai, memberikan kesempatan kepada orang lain atau agama lain untuk beribadah sesuai dengan agamanya. Kemudian yang kelima ada musawah. Musawah itu bisa disebut egaliter ya. Egaliter itu mengakui persamaan. Jadi kita sama-sama sebagai makhluk Tuhan ya. Kita diciptakan dalam bentuk yang sama. Dalam arti sama-sama ciptaan, kemudian harus saling menghargai satu dengan yang lain. Tidak boleh kemudian ada istilah bullying gitu ya, atau membuli satu sama lain, merasa bahwa dirinya lebih bagus dari yang lain. Ini dalam konteks moderasi beragama harus dijaga, jangan sampai itu terjadi. Jadi musawah ini seperti itu. Nah kemudian Pak Samsul di yang keenam itu ada asyura. Syura itu musyawarah ya. Jadi setiap menghadapi berbagai macam problem atau berbagai macam persoalan harus diselesaikan dengan musyawarah. Bahkan di negara kita sebagai negara demokrasi, ini segala sesuatunya diselesaikan dengan musyawarah. Wa amruhum syura bainahum gitu. Kemudian yang ketujuh ada islah. Islah itu perbaikan. Jadi ketika terjadi pertikaian atau ada silang pendapat itu, maka kemudian ada islah, ada perbaikan di antara kita. Tidak boleh kemudian itu menjadi dendam yang berkelanjutan. Lalu yang kedelapan ada nilai qudwah di moderasi beragama itu. Qudwah itu artinya pelopor. Jadi kita harus bisa menjadi pelopor untuk kebaikan atau pelopor dalam hal-hal inovasi, kreativitas dan sebagainya. Dan yang terakhir ada nilai muwatonah. Al-muwatonah itu cinta tanah air Pak Samsul. Jadi anak-anak didik kita ini dibiasakan atau ditumbuhkan rasa cinta tanah air. Ya, hubbul waton minal iman gitu ya. Jadi cinta tanah air itu bagian dari iman. Artinya membela tanah air, membela negara itu merupakan bagian dari komitmen tauhid kita. Mungkin itu 9 nilai yang harus kita pahami bersama. Gitu. Sekarang ada pertanyaan lagi Pak. Cara menginsersikan moderasi beragama itu gimana? Terus sekalian aja ini nanti konkretnya seperti apa? Oke, di bagian-bagian mana di gitu pembelajarannya itu? Ya, baik. Bapak Ibu guru PAI yang saya hormati dan sahabat LG, guru punya tugas tadi ya, menginsersi atau memasukkan 9 nilai tadi ke dalam pembelajarannya. Nah, proses insersi moderasi beragama dalam pembelajaran PAI itu pertama memang harus dimulai dari analisis CP kalau yang sekarang kurikulum merdeka ya. Betul. Kalau dulu analisis KIKD gitu ya. Nah, dari analisis capaian pembelajaran itu kemudian akan didapati rumusan materi. Oh, ini materinya apa. Nah, dari materi kemudian disusunlah tujuan pembelajaran. Nah, dari tujuan pembelajaran itu kemudian disusunlah alur tujuan pembelajaran yang pada endingnya nanti akan dibuat modul ajar. Nah, 9 nilai moderasi beragama itu harus dimasukkan, diinsersikan mulai dari bagian ATP, Pak, atau alur tujuan pembelajaran. Nah, nanti meskipun nggak baku ya, format ATP itu nggak baku, ada bermacam-macam, bahkan ada puluhan format
tergantung siapa yang buat gitu Pak Samsul. Nah tapi sebagai gambaran saja bahwa di format ATP alur tujuan pembelajaran itu nanti ada kolom-kolom. Nah di antara kolom itu nanti ada profil pelajar Pancasila. Jadi kalau di ATP itu kan Bapak Ibu guru kewajiban pertama memasukkan profil pelajar Pancasila yang sesuai dengan materi. Nah kemudian di kolom berikutnya atau di bagian berikutnya di bawahnya boleh atau sampingnya boleh Pak Samsul, itu dimasukkan nilai moderasi beragama yang cocok dengan materi itu. Tidak semua ya? Tidak semua. Jadi 9 itu mana yang cocok dengan materi yang diajarkan pada saat itu. Nah kemudian setelah di ATP masuk maka di breakdown lagi ke modul ajar. Nah di modul ajar lebih konkret Pak. Setelah nanti profil sama sih. Setelah profil nanti ada bagian berikutnya itu dimasukkanlah yang namanya nilai moderasi beragama. Mungkin yang cocok misalnya kalau kajian tentang materinya tentang Al-Quran mungkin ada nilai iktidalnya gitu ya yang bisa dimasukkan atau kemudian yang lain gitu. Ada tawazunnya atau keseimbangannya dalam membaca dan seterusnya. Itu konkretnya Pak Samsul di insersi moderasi beragama mulai dari analisis CP sampai terbentuklah atau tersusunnya modul ajar yang merupakan skenario pembelajaran di PAI. Gitu. Iya. Terima kasih Pak Sumitro. Sahabat Religi Gunung Kidul, demikianlah diskusi kita bersama Bapak Sumitro, Sekretaris Pokjawas PAI Gunung Kidul. Semoga bermanfaat. Saya host Samsul Anwar undur diri. Sampai berjumpa di podcast Bisaroh selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.